cek sound 2. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah suara kita ketika sudah menggunakan Soundcard F999. Jadi suara seperti ini kita coba naikkan ekonya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita ucapkan dulu ya, selamat datang, selamat bergabung di Gotrik 123. Tempatnya review produk dan juga untuk tutorial keperluan alat audio dan beberapa produk-produk elektronik lainnya. Nah, di video kali ini ya teman-teman, saya akan coba memberikan tutorial cara setting Soundcard F999 untuk live TikTok. Jadi bagaimana caranya menggunakan untuk Soundcard F999 ya untuk keperluan live streaming di TikTok. Kita akan fokus di sana nanti. Tapi pertama-tama saya ingin saya ingin memperkenalkan produk F999-nya ini. Ini adalah soundcard yang salah satu soundcard yang paling laris karena memang punya beberapa kelebihan. Selain harganya murah, harganya cuma di 150 ribuan aja kurang lebih. Nah, kemudian dia sudah lengkap ya untuk fitur-fiturnya. Oke, satu paket teman-teman ini dapat apa saja. Oke, kita akan cek kelengkapannya ya. Rata-rata satu paket ini teman-teman akan dapat soundcard F999-nya ini atau soundcard F999 dengan detail yang saya pikir cukup bagus ya, dari desainnya, detailnya dan juga finishingnya keren banget. Menurut saya ini memang layak ya dijadikan soundcard sejuta umat istilahnya. Nah, satu paket nanti teman-teman dapat soundcardnya seperti ini. Kemudian dapat kabel audio 3,5 mili. Kabel audio 3,5 mili. Seperti ini kabelnya ya, kabel 3,5 mili. Ini dapat kalau tidak salah dapat 3 nanti ya. Dapat 3 buah untuk keperluan untuk input audio, kemudian untuk jadi live streaming, jadi colokan live streaming, kemudian dapat kabel charger dan juga untuk keperluan ini company. Itu untuk ini ya, input audio ya, input audio untuk input musik. Biasanya digunakan input musik dari HP, laptop maupun komputer. Ini masuknya nanti di sini. Oke, untuk setting Soundcard F999 untuk keperluan live streaming di TikTok ini sesuai ininya ya, sesuai perlengkapan dan alat-alat yang dia miliki. Kita akan butuh satu ini ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai live streaming saja, teman-teman berarti butuh mikrofon. Jadi bisa mikrofon. Saya ini ada mikrofon kondensor di sini. Mikrofon kondensor bisa, mikrofon wireless juga bisa. Yang penting mikrofon ya, yang penting mikrofon. Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa tambahan atau perlengkapan peralatan lain yang bisa menjadi penunjang untuk keperluan live streaming. Yang pertama soundcardnya sudah ada, kabel-kabelnya sudah ada, semuanya lengkap. Nah, nanti yang perlu ada lagi yaitu mikrofon. Kalau misalkan teman-teman pengen belinya satu paket dengan mikrofon juga ada sebenarnya di beberapa marketplace itu ada yang satu paket dengan ini ya, dengan mikrofon. Ada mikrofon langsung, dapat headphone, headset juga dapat. Mikrofonnya ada yang mikrofon kondensor, ada yang mikrofon wireless, ada mikrofon dynamic atau mikrofon biasa. Bisa pakai colokan dynamic juga bisa. Jadi soundcard ini sudah lengkap ya. Untuk inputnya itu lengkap, mulai dari input ininya, ini chargernya pakai Type C. Jadi bisa input ke audio untuk mic dynamic ya, atau mic 6,5 mili. Bisa untuk OTG juga, live streamingnya ada 2. Nah, ini micnya ada 2 untuk mic kondensornya. Jadi bisa dipakaikan untuk mic kondensornya itu ada 2. Nah, jadi bisa ya, mau kondensor bisa, mau dynamic juga bisa. Yang jelas dia pakai mikrofon. Kalau sudah teman-teman pengen belinya satu paket dengan headset juga ada ya, nanti tinggal pilih aja. Teman-teman tinggal sesuai selera, kira-kira mau, kalau misalkan mau beli soundcardnya mau paketan dengan headset atau headphone atau mikrofon kondensor dynamic wireless juga silahkan, persilahkan. Oke, kita langsung masuk ya ke setting untuk keperluan ini ya, keperluan live streaming untuk di TikTok. Oke, yang pertama-tama yang kita butuhkan tentu saja soundcardnya ini, soundcardnya yang sudah posisi menyala, kemudian satu buah kabel 3,5 mili
atau kabel bawaannya 3,5 mili yang nanti dipakai untuk dihubungkan ke live streaming. Jadi kabel ini nanti kita akan hubungkan untuk keperluan live streaming ya. Jadi live streaming dari soundcardnya ke HP yang dipakai untuk live streaming yang pertama. Kemudian teman-teman nanti butuh juga untuk headset. Bisa headset bawaan dari headset yang Anda punya atau pakai headphone yang pakai kabel ya. Jadi jangan pakai headphone atau headset yang pakai wireless atau pakai Bluetooth. Jadi nanti nggak bisa. Jadi pakainya itu pakai headset atau handphone atau headphone yang pakai kabel. Yang pakai kabel ya. Kalau pakai Bluetooth nggak bisa. Karena soundcard itu bukan pemancar, tapi dia sama-sama penerima dari ini ya. Jadi teman-teman nanti butuh ininya, kabelnya, headset sebagai kontrol kita. Kalau kita mau pakai, kita mau dengar seperti apa suara yang. Jadi headset ini sebagai kontrol ini fungsinya adalah kita bisa mendengar apa yang kira-kira pemirsa kita atau penonton live streaming kita itu dengar. Jadi nanti kita bisa kontrol suaranya seperti apa. Nah yang ketiga sudah ada kabel 3,5 milinya, kabel headsetnya ini. Dan yang penting juga yang dibutuhkan adalah mikrofon. Bisa mikrofon dynamic pakai wireless colokan 6,5 mili seperti ini. Bisa pakai mic kondensor. Bisa kondensor, kalau kondensor 3,5 mili colokannya ini saya pakai mic kondensor. Bisa juga pakai mic wireless. Mic wireless bisa. Ini saya juga ada mic wireless. Nanti kita akan coba untuk mic-nya sekalian. Oke, yang pertama-tama kita pasang dulu mikrofonnya. Jadi kita pasangnya di mic kondensor 1 atau 2. Nanti terserah, teman-teman tinggal pilih 1 bisa, 2 bisa. Saya pilih yang ini aja lah, 2 ya. Oke, pilih nomor 2. Mic sudah terhubung. Kemudian untuk headsetnya atau sebagai earphone yang sebagai kontrol kita supaya kita bisa mendengar apa yang juga didengar oleh pemirsa kita. Nah, ini ada headset, ini ada earphone. Kalau headset ini teman-teman kalau misalkan punya headphone yang satu paket dengan mikrofon. Jadi headphone mikrofon itu pasangnya di headset. Tapi kalau earphone ini khusus untuk output audio. Jadi hanya mendengar saja. Saya pakai yang mendengar saja karena saya cuma pengen mendengar saja fungsinya. Nah, yang ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang penting yaitu yang di bagian live 1 atau live 2. Jadi, kita colokin aja untuk kabel bawaannya 3,5 mili bisa live 1 bisa, live 2 bisa, mana saja boleh. Pastikan ya colokannya itu semuanya rapat dan juga ini sempurna untuk pemasangannya. Oke, sudah sempurna semua. Seperti ini ya settingannya. Jadi untuk mic-nya, mic kondensor bisa, mic dynamic juga bisa. Kalau mau pakai wireless, tinggal dicolokkan yang ini. Nah, ini juga bisa pakai mic wireless. Tinggal dipasangkan yang ini. Kalau mau pakai kondensor atau mic 3,5 mili juga bisa. Earphone sebagai kontrol di kita, live streamingnya langsung seperti ini. Nah, kita akan setting untuk keperluan F799 ini dari betul-betul awal. Oke, kita cek di sini ya. Kita akan cek satu-satu. Ini membunyikan atau mematikan ini untuk mikrofon. Jadi kita bisa heningkan mikrofon pakai tombol mute ini. Kita mute, kita akan bisa mematikan suara mikrofon. Ada eliminate untuk menghilangkan suara di musik atau karaoke. Ducking ini untuk ini ya, kalau kita misalkan seperti siaran radio, kalau kita ngomong musiknya mati, kalau kita berhenti ngomong musiknya nyala. Ini ducking. Interplay, denoise dan Bluetooth. Nah, denoise ini sudah otomatis ya. Jadi gini dia untuk soundcard F799 ini untuk khusus untuk bagian kotak ini kalau dia berkedip artinya dia aktif. Contohnya ini Bluetooth-nya berkedip ya. Bluetooth-nya berkedip artinya Bluetooth-nya sedang aktif. Denoise atau penghilang kebisingan. Nah, kita akan angkat pelan-pelan bagian ini. Ini ada treble kita angkat separuh, ada middle kita angkat separuh, bassnya kita angkat 75. Nah, record. Nah, ini ya. Record ini adalah kontrol suara untuk output di bagian live streaming itu di record. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen kencang suaranya di bagian live, ini kontrolnya di bagian ini, di record.
record ini ya sebagai kontrol suara untuk output dari live streaming. Nah, kita pasang penuh aja, enggak apa-apa. Nah, kemudian ada Specialist Effect ini untuk kontrol di bagian ini ya. Ini untuk kontrol suara di sini atau tone control ini. Kemudian reverb-nya kita hidupkan kira-kira separuh, mikrofonnya kita penuhkan. Oke, mikrofon penuh. Nah, ini monitor ya, monitor untuk monitor kita di bagian earphone kita, sebagai monitor kita di telinga kita. Nah, untuk accompany ini adalah musik output dari komputer, laptop maupun HP yang lain. Jadi ini adalah input untuk input suara atau input musiknya dari sini kita kontrolnya. Oke, seperti ini ya, settingnya tuh seperti ini. Bagian ini kita bisa atur aja, kita mau pingin suara karaoke bisa, MC bisa, pop bisa, pro, recording semuanya bisa. Tergantung teman-teman nanti seleranya mau pakai suara karaoke atau MC. Kalau saya biasanya pakai yang karaoke nih supaya enak suaranya. Oke, nah langkah yang terakhir yaitu kita sudah setting seperti ini semuanya. Ini sudah ready. Jadi posisi seperti ini itu sudah ready ya. Jadi posisi ini seperti ini sudah ready. Mic-nya sudah terpasang, earphone sudah terpasang, live streaming sudah terpasang. Di bagian soundcard-nya ya, setting untuk ininya semuanya sudah lengkap. Setting untuk middle-nya, bass-nya, mikrofonnya, kemudian untuk tone control-nya ini settingannya seperti ini, sudah siap pakai. Nah, angka terakhir yaitu menghubungkan ke HP yang sekarang mau dipakai untuk live streaming. Jadi kita tinggal cek di bagian live streamingnya, tinggal kita cek di sini. Nah ini ya kita lihat. Nah colokan ini kita akan pasangkan ke HP yang sedang mau dipakai untuk live streaming. Kita langsung hubungkan ke sini ya, ke bagian untuk input audio dari HP. Tinggal colokan seperti ini. Nah, seperti nanti kita akan tes ya untuk suaranya dan juga untuk fitur-fiturnya ketika kita langsung dipakai untuk live streaming. Kita ganti kameranya dulu. Cek. Nah, ini adalah suara kita. Suara kita kalau sudah menggunakan mikrofon dan menggunakan soundcard F999. Jadi suaranya sudah seperti ini. Nah, suara yang Anda dengar ini kontrolnya dari sini. Nah, live streaming itu kontrolnya dari sini untuk mengurangi atau menambah untuk volume itu di sini. Nah, di sini untuk volume live streaming atau live streamingnya. Nah, ini sebagai kontrol kita. Kontrol kita itu sebagai di bagian earphone ini, bagian earphone saja. Jadi untuk pemirsa ketika teman-teman kontrolnya ini ya, teman-teman untuk kontrol ini teman-teman angkat maupun turunkan itu tidak berpengaruh kepada pemirsa Anda. Karena itu adalah kontrol untuk earphone Anda atau headset Anda. Ini mau dinaikkan mau turunkan tidak ada pengaruhnya. Nah kalau ini ada pengaruhnya karena ini adalah volume atau kontrol tone control untuk bagian musik. Jadi teman-teman kalau ini dinaikkan atau diturunkan, ini teman-teman nanti akan mendengarkan, juga pemirsa Anda juga akan mendengarkan. Nah seperti itu ya. Kemudian settingnya seperti itu sudah oke, kita tes ya untuk efek spesial. Efek spesialnya kita cek ya. Nah seperti ini untuk efek-efek spesialnya. Ini kontrol dari ini, kontrol ini itu di bagian efek spesial yang ini ya. Kita kencengin dulu, kita coba untuk naikkan untuk suaranya. Nah seperti ini ya. Cek sound 2. Nah seperti ini ya. Jadi ini adalah suara kita ketika sudah menggunakan soundcard F999. Jadi suara ini, suara seperti ini kita coba naikkan ekonya. Cek sound 2, cek 2. Nah, suara ini, suara yang kita dengar seperti ini juga adalah suara yang sama yang didengar oleh pemirsa teman-teman semua. Jadi kita kontrol suaranya itu dari earphone tadi, dari bagian earphone ini. Kalau misalkan dia mikrofon dan headset pakai di bagian headset. Nah seperti itu ya, gampang dan juga sederhana untuk teman-teman menyeting soundcard F999 untuk keperluan live streaming di TikTok. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang kurang jelas,
teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri ya untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika kira-kira menurut teman-teman untuk video kali ini bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.